dikisahkan tentang orang santri yang bertanya kepada gurunya, yang sangat mungkin pertanyaan santri itu adalah pertanyaan kita. Jadi inilah cara penulisan yang kemudian menuliskan dialog antara santri dengan gurunya. Kemudian sangat mungkin dialog santri dan gurunya itu adalah pertanyaan kita kepada orang yang kemudian ingin kita tanyakan. Nah, santri itu menanyakan tentang kondisi dirinya yang menurut dia sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, kemudian juga diiringi dengan doa, tapi kemudian dia merasa doanya itu nggak dikabulkan oleh Allah. Inginnya A, dapatnya B. Ya, inginnya punya anak laki-laki, keluarnya perempuan. Inginnya perempuan, keluarnya laki-laki. Ya, inginnya promosi, dapatnya mutasi. Nah, kira-kira begitulah kalau diurutkan sampai di dunia kerja kita. Pengennya dapat istri yang pendiam, tapi ternyata cerewetnya luar biasa. Ya, pengen dapat suami yang kemudian bla bla bla, kemudian tapi jauh dari dirinya. Nah, sangat mungkin doa itu memang jauh panggang dari api. Antara yang kita mintakan dengan realitas awalnya itu memang terlalu jauh. Ya, minta ya Allah, jadilah aku wakilnya Prabowo ya Allah. Nah, misalnya ngono kan rada angel gitu. Antara yang realitasnya ora dikenal nang Semarang untuk ndongone gen dadi wakile Prabowo misalnya, atau wakilnya Ganjar. Ya, maaf saya bikin contoh ini karena yang satu dapat wakil misalnya gitu. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, sebenarnya bukan apa-apa, coba nanti kena pajak. Nah, Bapak sekalian, itu kan jauh ya, permohonan kita. Saya ingin memulai dengan cerita tentang permohonan itu yang nggak nyambung, Pak. Ada seorang laki-laki ya kira-kira 20 tahun yang lalu lah, atau ya menjelang 20 tahun yang lalu datang ke rumah saya. Ustadz, saya pengen nikah, Ustadz. Ya bilang ya baguslah. Bisa bantu saya enggak Ustadz? Nah, terus tanya, bantu gimana? Ya Ustadz kan banyak kenalan, banyak santrinya, banyak muridnya. Bisa enggak salah satunya dikenalkan ke saya? Nah, saya bilang ya karena sampean ngerti bahwa saya punya santri banyak, banyak murid cukup banyak, saya kan bingung mencarikan untuk kamu. Karena banyak, nah kamu milih. Buat oke Ustaz, yang kamu minta yang kayak apa supaya saya nggak keliru kan gitu loh. Yang begini Ustaz, yang dia sebutkan kriteria pertama, fisiknya dulu cantik, oke bagus, waras kamu berarti. Ya, kemudian tingginya minimal 160, oke. Kemudian berat tidak lebih dari 70, oke. Dia pokoknya mungkin kriteria fisik terus, kemudian ada yang non fisik. Kalau bisa hafidhah Ustaz, tambah buat menah ya. Terus apalagi Mas, punya penghasilan sendiri ya. Terus panjang itu kira-kira kurang lebih 10 yang dia gini aja, daripada aku ngapal ke kangelan, sampean tulis mawon Mas, tulis saja apa saja, dah rampung ini ya Mas, ini kriteria ideal. Gimana Ustaz, ada ndak? Saya bilang begini Mas, saya belum bicara ada dan tidak ada. Sekarang kriteria ini tolong diwalik neng nggonmu kuwi ana kabeh apa ora? Hafid istri hafidhah kowe maca Qur'ane ra cethok Mas, angel to Mas. Ya kan gitu, bojomu njaluke hafidhah. Terus kok nak kowe ngimami kan bojomu stres kan gitu. Ya, iya. Terus tinggi sini ini terus padake ning awakmu, kira-kira nyambung apa ora itu? Ndak Ustaz. Ya wis aja. Ya kalau mesake bojomu aku gitu. Ya. Kalau seperti ini kamu minta, sementara dirimu enggak seperti ini kan kasihan pasanganmu. Wong perintahnya yang sekufu, yang selevel, setara.
Ya, kalau bisa kan sama-sama nyamannya. Oh gitu Ustaz. Loh, dia tanya, tapi ada ndak yang begini? Mas, nah umpama onong ini kita ora tak kei kowe Mas. Rumang sama aku bodoh apa ya Mas? Dia bingung, ya maksudnya gimana? Iya, inilah kadang-kadang kita itu berdoa meminta sesuatu yang melebihi pada diri kita. Ya, itu baru permintaan kepada manusia, belum pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sampai ada nanti kita itu mintanya Robbana atina fid dunya hasanah, ya Allah datangkan kepadaku, tapi kamu prakteknya orang berusaha supaya sesuatu datang, tapi malah kamu mengejar. Ya, doanya kan Robbana atina, ya Allah datangkan, tapi kamu prakteknya Melayu Mas, akhirnya ya kini melorok Melayu ora ketemu gitu. Ya, kadang kita kan begitu, antara yang kita minta dengan yang kita ikhtiarkan kan tidak nyambung. Kita mintanya ya Allah hadirkan bahagia itu di hati, tapi kemudian kita mencari kebahagiaan itu malah di luar, ya nggak ketemu. Nah, maksudnya gimana? Saya bilang gini loh Mas, coba kalau nanti saya kutipkan salah satunya dari Ibrahim bin Adham itu, idda'utumun najah minan nar wa ramaitum anfusakum ilaiha. Kita ini pengen jauh dari api neraka, tapi tindakan kita berpotensi lebih sering mengantarkan kita ke neraka. Itu kan dongannya rak nyambung. Ya, itu yang kemudian itu salah satu yang dijelaskan oleh Ibrahim bin Adham itu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kita minta didatangkan kebahagiaan, tapi kemudian malah kita mencari-cari kebahagiaan. Ya, saya sering guyonan kan, orang akhirnya kebahagiaan kok dicarinya di mana? Ya ben bahagia, ben happy, piknik Pak. Lu piknik kok bikin bahagia? Enggak mesti. Yang piknik bikin tukaran akeh kok maksudnya. Iya kan? Kantor ngadakan piknik, family gathering ngadakan piknik, itu kan niatnya apa? Gen bahagia keluarganya kumpul bareng. Tapi tekan acara malah ribut tok. Berangkat jam 6 tepat. Langsung wah istrinya diberitahu, Ma besok berangkat jam 6 tepat loh Ma, mau belang-belang. Akhirnya setengah 6 berangkat sampai kantor sepi Pak. Nah, itu mesti marah emosi saya Pak. Lupa jare jam 6 iki terus jamine ngono kok. Lah wingi aku yo krungune ngono. Mulane aku rasa manut-manut bosmu lho. Wah malah seneni betul. Ya bojone malah seneni. Ya begitu sudah mulai ribut gitu. Nanti perjalanan masuk tol ngono ki ya enggak bahagia lagi. Karena bis lain banter nyalip bis kita dilewati terus ya mulai gremeng kok. Terus kok ngene disewa dia. Ki bis apa kapal. Ya begitu terus gerutu terus sampai tempat acara dikiranya bahagia, enggak juga Pak. Sampai objek wisata malah muni kok ngene tok parani. Ngerti ngene aku rak melu lho. Iya. Terus begitu. Ternyata orang mengira dengan piknik bahagia tapi malah tidak bahagia sama sekali. Ya, Bapak Ibu, tapi kalau udah kebahagiaan itu hadir di hati, wah itu luar biasa. Bahagia itu sederhana, foto belakangnya gunung ini, selfie ngono ki iso bahagiane rak karuan. Padahal wong gunung ki gumun, ya Allah aku nang kene bendina rak seneng belas iki. Gitu. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena dia hadir kebahagiaan itu, bukan kemudian kita mencoba mencari-cari. Ya, orang mengira kalau bisa bahagia itu kalau mobilnya bagus. Ya. Enggak juga Bapak Ibu, mobilnya bagus, ya kan, anyar, baru, bagus, masuk gang sempit, itu sudah ketemu mobil tua, itu seneng mobil tua, Pak yakin Pak. Iya mobil terondong tua ki anteng, ayo Mas senggolan ra apa-apa Mas. Ya, sing anyar ki blaek iki. Kayak dipetok ya Allah. Begitu jadi mengira Bapak Ibu. Nah, ini sekedar contoh betapa antara doa yang dengan yang dilakukan tidak nyambung. Tapi santrinya bilang enggak, saya minta yang wajar-wajar saja, yang normal-normal saja, dan saya sudah berusaha mengikhtiarkan untuk itu. Tapi kenapa kemudian tidak terkabul juga? Lalu kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, matat qulubukum an asyrati asya. Yang salah satunya nanti banyak hal. Yang pertama Bapak Ibu kemungkinannya kata beliau, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kita itu terlalu banyak, sudah sangat amat banyak menikmati karunia Allah, tapi rasa syukurnya itu kurang. Ya, saya ulangi, kita itu sudah mendapat karunia Allah yang luar biasa,
mengeluhnya itu masih lebih banyak daripada bersyukurnya. Ya. Apapun kadang dikeluhkan. Ya, saya mohon maaf, saya karena dengan teman-teman pajak itu kan sering-sering guyon begitu ya. Kadang-kadang cerita, Ustaz, iki kita ono tanda-tanda mutasi besar-besaran Ustaz. Peristiwanya belum terjadi, terus masuk angin gitu. Ya kan jadi rugi tuh Pak begitu itu. Kita ono mutasi Pak. Lah apa meh kena? Kita ya wis Ustaz, wong wis 4 tahun punjul gitu. Ya sudah tuh, kalau sudah tahu akan kena, nikmati aja. Tapi ya saya bingung kan, iya begitu. Nanti ketika mutasi betul, ya mengeluh lagi, ya Allah, aduh kok ngono ya Allah itu ya. Ya, lah saya pernah guyonan di sini tuh, Bismillah Mas, sedang bangun rumah di sini, dia ceritanya bangun rumah di sini, kemudian dimutasi aduh, saya bilang ya Bismillah Mas, Bismillah pitat, sangka bae batu loncatan Mas. Batu loncatan pitat, pindah batu licin pindah batu licin meloncat berapleset gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekedar contoh mengeluh. Ya, banyak kita itu terlalu banyak mengeluh. Dari sejak kuliah belum ditempatkan mengeluh ya Allah, belum ditempatkan ya Allah. Begitu ditempatkan mengeluh ya Allah, aduh kok yang ini ya Allah. Ya, setelah pindah ke Jawa, ke Semarang, ya Allah, orang yang kenal belas ya Allah ya. Terus begitu mengeluh, lah kok orang nabi, bojoku orang Semarang malah ya. Mengeluh, ya istrinya di kota X, kita di kota Y, mengeluh. Begitu satu rumah, ya mengeluh meneh, ya Allah, malah apa wingi pada adoh ya Allah gitu ya. Ini kumpul malah tukaran tok ya Allah ya. Ya mangkat ribut, mulai ribut kan begitu. Makanya mohon maaf, saya sering sampaikan, ya yang bikin gak bahagia itu kan begitu, kurang syukur. Kurang syukurnya apa? Mengeluhnya apa? Nyawang kancane. Nak kowe bos, ngono kuwi ya. Ngomong karo kancane iki ngono kuwi, nak kowe bos. Lha napa? Bojomu ning Semarang, kowe ning Semarang, mangkat bareng, mulih bareng, enak to? Gayam karo barat to, enak banget to betul. Ya kan ger nyabrang tok to. Nah, mangkat bareng, mulih bareng, boncengan, ngirit bensin, aku ngulon bojoku ngetan tak bam. Ketemune seminggu pisan kok. Jawabane enak. Wah, nah aku seneng ngono, Bos. Rasa mendino ketemu malah ngumet toh. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya, yang suaminya di kota X, kita di kota Y, jangan mengira para istri itu bahagia, menderita ya Allah. Bisa jadi mereka itu syukuran. Wong biasanya mulai Jumat sore, lagi Rebu mulai malah takoni, mulai nopo, ngono ya. Nah, baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bareng termasuk maaf yang dijemput, diantar, dijemput kan ibu-ibu kok begitu. Bu, suamimu kok sregepe ra karuan. Lha napa? Mangkat diterke, mulih dipethuk. Ya Allah, aku ra tau blas sih. Ra tau diterke, ra dipethuk, mangkat dhewe, mulih dhewe. Jawabane kok enak ngono to, Bu, bebas. Ngono iki lho. Wah, bareng bojoku ngeluh deh. Jadi begitu loh hidup itu. Akhirnya apa? Kurang syukurnya kepada Allah. Ya, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Ya, bukti syukurnya Bapak Ibu, mohon maaf, bisa dicek dengan maaf ya, dengan infak yang kita lakukan. Ya, infak yang kita lakukan sebagai wujud syukur kepada Allah. Ya, karena kan begini, ketika kita apakah itu sholat, apa infak atau apapun, itu kan ada tahapan. Ia adalah beban. Apa itu kita anggap sebagai kewajiban, atau kita anggap sebagai kebutuhan, atau sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang-orang yang sudah bisa menikmati bahwa infak itu adalah wujud syukurnya kepada Allah, maka lahir kebahagiaan. Tapi kalau masih merasa beban, infak adalah beban, maka dia melakukannya dengan berat hati. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berinfak itu belum sebagai wujud syukur, masih sering sebagai beban. Ya. Ketika kemudian gaji dipotong untuk zakat itu masih kemudian dengan berat hati. Apalagi kalau kemudian sudah mekanisme bebas, artinya dipotong, artinya mau bayarnya sendiri-sendiri, itu kalau nggak kemudian kita merasa ada sebuah kebutuhan, apalagi rasa syukur, mungkin malah tidak kita lakukan. Bapak Ibu, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah.
Kenapa kita kurang bersyukur? Karena hobi kita suka melihat nikmat yang Allah berikan kepada kawan-kawan kita. Ya, kita selalu melihat nikmat yang dipegang oleh orang lain itu selalu lebih indah. Nah, Bapak Ibu, maka kita diingatkan hal ini akan mengganggu hati kita dan itu menjadi penghalang hijab antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, ladaftum mautakum walam taktabiru bihim. Sering mengantarkan jenazah tapi nggak mengambil ibrah, nggak mengambil pelajaran dari ketika kita mengantarkan jenazah itu. Ya, bahkan saking kerasnya hati yang membuat hijab antara doa kita dengan Allah itu, takziah pun iso guyon, Pak. Oh, itu kan ngeri, Pak. Ya, takziah ke tempat orang tempat orang meninggal dunia itu masih sempat guyon. Ya. Wingi saya mbak aku loh, ngono mati ra ngabari. Bisa bersendagura di tempat orang keseripahan, orang Jawa bilang, sambil guyonan. Nanti di pemakaman masih guyon lagi. Saya dulu kalau tidak berpikir mempermalukan, mohon maaf ya, mudinnya itu mungkin saya tegur itu. Tapi saya berpikir saya harus menahan diri daripada nanti dia malu. Akhirnya kemudian selesai saya ajak ngomong. Kenapa? Karena ketika di tempat pemakaman itu iso guyon, Pak. Dan guyonnya itu ngawur, Bapak. Mungkin kalau didengar ya maaf, saya juga tertawa di tempat itu, tapi kemudian kok guyonan koyong ini nggon kuburan iki piye? Jadi kira-kira bahasa bebasnya begini. Yang saya sampai punya keinginan menegur itu. Bapak Ibu, ini jenazah sudah diturunkan, sebelum diuruk akan saya adzani. Dia itu tiba-tiba bikin pertanyaan sendiri. Kenapa mayit ini harus diadzani? Sama kan diem semua. Karena raiso adzan dewe. Sambil guyu-guyu, mergo raiso adzan dewe. Lah semua orang yang takziah itu kan ketawa semua, Bapak Ibu. Apa enggak kasihan dengan keluarga gitu loh maksud saya itu. Yang kemudian ditinggal, wong itu ibunya yang dimakamkan dan kemudian anaknya pada nangis, malah dia iso-isone guyon ngono kuwi. Kenapa ini harus adzan nih? Ya kalimat nadane ngono ki. Mergo ra iso adzan dhewe. Ngono. Akhirnya semua orang pada ketawa. Ya, boleh. Oh, maaf kalau tidak di tempat itu mungkin saya masih bisa memahami wong itu guyon. Tapi kalau sudah di tempat begitu tidak bagus, Bapak. Ya, la taftum mautakum wa lam taktabiru bihim. Apa pelajaran yang kita bisa petik mestinya dari ketika kita takziah? Itu satu, ternyata kematian itu tidak mengenal waktu, tidak berkaitan dengan usia, ya, dan bahasa gampangnya nggak urut. Ya. Makanya kemarin di TV ada orang bilang saking emosinya, Pak, jangan itu sudah tua, sebentar lagi mati. Kalau saya kan masih, Pak, wah itu ngomongan kebablasan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mati nggak mengenal usia dan tidak pakai urut. Loh kalau urut, apalagi urut abjad, sing mati saya Agus, Pak. Ya, gitu. Ya, Zainuddin marine rodo keri kan begitu. Karena hurufnya Z kan begitu. Iya, tapi kan nggak pakai itu, Bapak Ibu, nggak urut. Ya, kematian itu nggak mengenal tua, nggak mengenal muda. Ada orang yang, mohon maaf Bapak Ibu, yang belum pensiun sudah kita antarkan jenazahnya. Tapi ada juga yang setiap acara pertemuan pensiunan selalu hadir, Pak. Loh, jelas kan nggak urut itu namanya. Ya, nerimanya SK bareng, yang satu maaf dipensiun dini oleh Allah, gitu kan? Ya meninggal masa tugasnya, yang satu mohon maaf SK pensiun ki saya nggak utang bertahun-tahun, ini luar biasa, Pak. Umur nggak ada yang tahu, Bapak. Saya selalu jelaskan sederhana. Anak mengantarkan pemakaman ibunya, bapaknya wajar normal karena bapak ibunya sudah tua. Tapi nggak sedikit Bapak Ibu orang tua mengantarkan pemakaman anaknya. Saya itu punya tetangga lah, sebut begitu, usianya sudah 80 tahun lebih, masih sehat. Tapi 4 anaknya tinggal 1, Pak. Iya. Yang tinggal 1 itu pun yang tertua, yang umur 60. Yang umur 40, umur 50 itu sudah meninggal semua. Bapaknya yang umur 80 masih
sehat. Iya. Jadi Bapak Ibu, umur nggak begitu. Cucu mengantarkan pemakaman kakek neneknya normal, tapi kakek nenek mengantarkan pemakaman cucunya biasa aja, Pak. Iya. Mbak pakai umur, maka kemudian kita bisa belajar dari situ. Iya. Dibesuk di rumah sakit sembuh, Pak. Yang besuk mati, Pak. Sudah koma seminggu, koma terus, Pak. Nggak titik-titik. Yang besok ceritani koma, malah dia besok mati, Bapak. Titik, Bapak. Ya. Wadah kan lagi santai kejatuhan pensil, so mati, Pak. Pensil sak truk, Bapak. Ya, dia mati, Bapak. Iya, loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kan jelas kejatuhan pensil kan kira-kira gitu, Pak. Ya, tapi orang bisa begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dipasang ring jantungnya sampai double orang tetap sehat, yang tanpa ring tiba-tiba begitu loh Bapak Ibu. Umur gak ada yang tahu. Ini pelajaran yang luar biasa untuk kita semuanya, bahwa ini ladaftum mautakum balam ta'tabiru bihim, agar hati kita itu menjadi lebih tidak mengeras, karena bisa memahami, oh ya, kita mengantarkan jenazah kawan kita, saudara kita, itu kita bisa lihat ada yang sehat walafiat, ada yang ya begitu. Pelajaran yang kedua, agar kemudian hati menjadi bagus, menjadi terbukanya hijab antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa? Bahwa fisik kita itu kalau sudah ditinggalkan roh, nggak ada nilainya, Pak. Supaya kita ini supaya nggak sombong dengan fisik kita itu, yang merasa sok gagah, sok cantik, sok macam-macam itu, nanti kalau meninggal, kalau rohnya keluar, itu dipendem, Pak. Ya, rohnya diangkat ke langit, fisiknya dipendem ke bumi. Tapi kita terlalu sibuk ngurus yang akan dipendam. Ya, kita terlalu sibuk ngurus yang akan dipendam. Makanan yang kita pikiran itu, tapi makanan roh kita tidak kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, padahal kalau kita lihat roh kita, kalau sudah keluar dari jasad kita, itu maaf, jasad kita orang organe belas, kok. Pak Kepala Kantor, Pak Kanwil sambutan terhadap mengantarkan jenazah karyawannya, itu kan sambutannya begini, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pergi mendahulu kita. Ngono ki Pak, kalimatnya janggal banget, Pak. Wong ning sebelah ya, Pak. Yang disebut telah pergi mendahulu kita, itu masih di sebelahnya loh, Pak. Hanya gara-gara nggak ada rohnya. Fisiknya jelas di situ, Pak. Tapi sudah disebut telah pergi mendahului kita. Jadi kita ini disebut orang, manusia itu kalau ada rohnya. Kalau nggak ada, nggak bernilai, Pak. Iya. Orang ngandel, coba aja, Pak. Pulang ya kan Jumat sore naik kereta yang mangkat yang Tegal, numpak kereta api. Sebelah kita, maaf Pak, Bapak, Mas, sebelah kita itu cuantik banget, Pak. Neng mati, Pak. Yakin tenan tekan Pekalongan medun, oh yakin Mas, pindah wae lah. Iya, daripada stresan begitu. Iya. Secantik apapun sebelah kita, seganteng apapun sebelah kita, sekaya apapun sebelah kita, naik pesawat sebelahnya wong sugih, ganteng, wah pokoknya top, mati, Pak. Tetap milih pindah nggon, Pak. Iya. Jadi kita ini fisik ini baru dihargai dan dihormati kalau ada rohnya. Kalau sudah nggak ada rohnya, serano nilainya babar blas. Ganteng kaya apa tetap dihindari, ayo kaya apa dihindari, malah ndonga muga-muga Jawa roh meneh. Kira-kira begitu. Iya. Itu orang lain, wong keluarga ngono, Pak. Iya, keluarga kita kan juga begitu, Pak. Setelah ibunya meninggal, anaknya nangis, Pak. Oh, nangis ya paling ya secukupnya. Nah, setelah itu dimakamkan, dia minta dimakamkan, Pak, ibunya, Pak. Wah, waktu nangis meninggal dunia kan disikap-sikap, dirangkul-rangkul. Tapi ya hanya saat itu, Pak. Rong dino kon rangkul meneh moh, Pak. Padahal ibune lho, Pak. Iya. Selesai, Pak. Roh kita kalau sudah keluar dari jasad kita, ora organe, Pak. Enggak peduli istri, enggak peduli suami, enggak peduli anak, apa meneh wong liya, Pak. Jowar banjir lho, Pak. Jowar banjir, Pak. Begitu surut, nemu gurameh mati, karo nemu wong mati, milih ndi, Pak? Ya. Fisik itu enggak ada nilainya kalau sudah enggak ada rohnya. Ini mestinya menjadi pelajaran. Ganteng kaya ngopo tetep dijegurke, diuruki didak-idak, Pak. Ya kan?
gen madet sing ngidang-ngidang malah anake kabeh. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang sangat penting ketika kita ladaftum mautakum. Ketika kita mengantarkan jenazah itu mestinya satu, ternyata nggak pakai urut, nggak pakai ada yang tahu waktunya. Yang kedua, jasad ini nggak bernilai sama sekali ketika sudah ditinggalkan rohnya. Ya, kenapa kemudian kita lebih sibuk ngurusi yang akan dipendam ke bumi dan lupa untuk merawat yang kemudian akan diangkat ke langit. Nah, ini untuk bahasa mudahnya begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya. Dan yang ketiga, pelajaran penting dari ladaftum mautakum itu ketika kita mentara jenazah, Bapak Ibu, agar hati menjadi lembut. Ternyata ketika pemakaman itu kita diantarkan, jenazah itu diantarkan oleh tiga hal: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'a ithnani wa yabqa wahid. Tiga hal mengantarkan, dua kembali, satu terus. Apa itu? Ahluhu keluarga, maluhu harta, wa amaluhu amal. Keluarga pulang, harta dibawa pulang, yang akan terus adalah amal. Keluarga pulang, Pak. Secinta apapun suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, selesai pemakaman pulang. Meskipun mohon maaf ya, ada, sekali lagi mohon maaf, ada istri yang sudah diingatkan oleh anak-anaknya, "Ma, nggak usah ikut ke pemakaman." "Enggak, aku pengen ngantarkan papamu sampai ke peristirahatan terakhir." Wah, betul. Selesai semua pelayat pulang, "Ma, pulang Ma." "Bentar, Mama belum tega ninggalke papamu." Luar biasa, ekspresi cintanya begitu. Tapi ketahuilah itu sesaat, Pak, nggak lama. Bahkan saya berani taruhan nggak sampai 5 menit, Pak. Ya, begitu semua pelayat pulang, kuburan sepi. Sepi, mulai, Pak. Katanya tadi nggak tega meninggalkan, tapi begitu sepi malah mulai. Selesai. Keluarga pulang semuanya. Suami, ibu-ibu, bos, tambah ngeri meneh. Ya, pulangnya lebih cepat, gitu. Malah ger telepon wis beres, ngono iki, Pak. Iya, maka Bapak sekalian ada saran penting. Jadi kita belajar dari Rasulullah ketika istrinya meninggal dunia, itu kan Rasulullah menangis. Jadi maaf kalau bapak-bapak ya, kalau istri kita meninggal itu sunnahnya nangis, jangan terlalu tegar. Ya, pemenang terus ora nangis babar blas, itu didelok wong ra enak, yakin. Ya minimal kan rodo pantes lah ya. Iya, jangan Pak derek bulu songgawa santai wae, biasa wae lah. Jangan begitu, Pak. Kuwi di sawang maratuwon jangkel ki lho, Pak. Iya, minimal nangis lah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai. Anak begitu, Bapak Ibu. Anak selesai pemakaman pulang, Pak. Pulang, yakin. Iya. Bahkan ketika Selasa sore langsung, "Dek, aku pulang balik ke Jakarta. Aku rak cuti ya." Adiknya lagi bilang, "Aku ya meh balik Surabaya, aku sesuk kerja." Sampai sing ragil bingung, "Ya Allah, mbok nginep nang kene ra kadang sewengi ngancani aku." Apa katanya? "Lah ra ono kamare ya." Adiknya bilang, "Yo jenengan bubuk kamar ibu to." "Mah, medeni ya." Iya. Ibunya yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang membesarkannya, yang membuat dia bisa punya karir bagus, itu ketika rohnya pergi dianggap medeni, Pak. Pernah dengar cerita toh, Bapak Ibu, ada jamaah haji sama-sama sepuhnya, sama-sama tuanya, dulu kecilnya di satu desa, begitu menikah pisah beda kota, mangkat kaji ke Petuk podo tuane. Zaman biyen maaf, pada sama-sama nggak ngerti baca tulisnya, akhirnya di Mekah tuker-tukeran gelang, Pak, untuk kenang-kenangan. Wis yu gelangku gawono nggo kenangan ngono. Iya, ana jenenge, begitu bahagia. Nggak ngerti kalau itu gelang identitas yang menjadi catatan bagi jamaah haji. Maaf, yang satu maaf meninggal dunia oleh petugas. Itu nggak pakai babi bu, baca mau meninggal ya diambil gelangnya, ditarik, ambil gelangnya, dilaporkan jamaah ini meninggal dunia. Iya, selesai, Pak. Bapak Ibu, langsung kemudian kabar desa dikabari, konco-koncone tahlilan bareng-bareng, Pak.
Iya, kayak maca Yasin wonge teko melayu kabeh, Pak. Iya, bubar loh, ini nyata loh, Pak. Loh, baru dikabarkan mati, baliknya geger loh, Pak. Apalagi mati tenan balik, wes tambah ngeri meneh tuh, Pak. Iya, bukan manusia itu kalau sudah ditinggalkan rohnya, jasadnya rak dihargai, ya kan sudah selesai. Mulai loh, wah orang seman melayu nih nabrak-nabrak sampai bancaan barang tidak. Begitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai, keluarga pulang, semuanya pulang. Harta dibawa pulang, Pak. Harta itu dibawa pulang. Jenazah diturunkan, tiba-tiba STNK jatuh. STNK jatuh. Yakin yang dari atas bilang, STNK-nya jatuh, gitu Pak. Ambil apa uruk, kira-kira begitu Pak. Semuanya bilang, Mas, ambil jatuh. Nggih, diambil. Padahal STNK itu tertulis nama si mayat Pak. Cetha dipadake padha jenenge mayat, tanggal lahir padha plek memang wae mayat itu. Tetap diambil, Pak. Hartanya si mayat tetap diambil. Meskipun hanya selembar kertas pun tetap diambil. Bawa pulang. Besok balik nama, Pak. Tanpa rembukan karo sing duwe blas, Pak. Itu nasibnya harta, Pak. Iya. Maka meskipun ini saya nggak bisa dan belum bisa meniru, itu semalam dapat kiriman di grup itu luar biasa. Ada seorang namanya Lukman Hakim, ya luar biasa itu. Ya dia tidak berpikir supaya saya nggak punya pikiran tentang itu, maka semua hartanya itu diinfakkan. Iya, dia tiap hari semua gajinya semua diinfakkan dan dia milih kontrak rumah supaya mati nggak jadi pikiran jadi wae sopo dia. Ya sampai sebegitunya. Ya meskipun saya tidak menganjurkan begitu kan. Ya. Tapi begitulah Bapak Ibu, harta dibawa pulang. Yang ikut cuma amal. Maka ketika kita mengantarkan jenazah itu mestinya belajar dari mereka bahwa hanya amal yang akan menemani kita. Oleh karena itu, agar doa itu terbuka hijabnya, ya agar hati tidak menjadi keras karena guyonan di pemakaman, tidak mengambil pelajaran dari situ, maka kita isi dengan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Ya maaf, yang namanya amal soleh tidak harus ngisi kotak amal. Ya, amal soleh itu Bapak Ibu, kita bekerja di kantor kita profesional, bertanggung jawab agar rezeki kita halal, itu amal soleh juga. Sehingga sewaktu-waktu kita meninggal yang tercatat oleh baik oleh kawan, baik oleh Allah maupun oleh kawan-kawan itu adalah catatan amal-amal kebaikan. Gitu. Ya, agar kemudian mau dicatat dengan model apapun, mau diaudit oleh siapapun, amal kita adalah amal-amal soleh. Ya, maka sehingga nanti ketika non sewu, ketika mutasi, orang yang di sini bilang, wah jane kerja mbek kae enak loh. Yang di sini juga akan berkata, wah ning kono nemu bejo itu untuk wong apike kaya ngono. Itu namanya amal soleh, Pak. Kitanya sudah nggak ada, kebaikannya masih disebut. Neng jangan sampai sebaliknya. Saya dimutasi bos, alhamdulillah hilang siji penyakitnya gitu. Ya, sing ning kono langsung blai ketemu wong ini. Kene syukuran kono stresan. Iya. Tapi begitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mohon pamit karena saya akan pindah ke sini. Kapan Mas? Bulan depan. Mbok nek iso ditunda sik nang kene sik ini. Karena baik. Tapi kalau saya bulan depan akan pindah, ora saiki san bos. Nah, itu kan kemudian menjadi tidak bagus. Itu amal ya. Maka Bapak Ibu berlakulah amal-amal karena akan terus kita bawa di dunia ini maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan ini yang pertama, yang kedua ini lataftum mautakum walam ta'tabiru bihim, tidak terjadi pada kita karena kita mampu mengambil hikmah pelajaran. Kuncinya kita terus berbuat kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.